Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah kemarin sudah kita bahas sampai Siti Sarah diberikan budak oleh raja yang bernama Siti Hajar. Setelah itu keluar Siti Sarah dari singgasananya raja tersebut. Dia lihat Nabi Ibrahim lagi berdoa. Ditanya sama Nabi Ibrahim, "Gimana? Apa yang terjadi?" Dijawab sama Siti Hajar, "Radallahu kaida kafir." Allah menolak tipu dayanya orang kafir, makarnya orang kafir. Radallahu kaida kafir. Allah bikin tipu dayanya orang kafir, makarnya orang kafir Allah jadikan kepada dia sendiri, dibalikan sama Allah ke dia sendiri. Wa akhdama Hajar. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saat Rasulullah mengatakan wa akhdama Hajar, memberi hadiah pembantu yaitu Siti Hajar. Saat meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah mengatakan, tilka ummukum ya bani ma'is sama. Ini ibu kalian wahai keturunannya air langit. Maksudnya air langit adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu memang keluar dari tanah, tapi dia itu dari langit, teman-teman. Allah yang kasih air Zam-Zam memang keluar dari tanah, tapi dikatakan air langit karena luar biasa, ada suatu mukjizat, tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, di gurun pasir tidak ada apa-apa, batu semua bisa keluar air. Ribuan tahun tidak berhenti airnya. Tidak ada air kayak gitu kalau bukan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Siti Sarah ini tidak bisa punya anak. Bahasa kasarnya mungkin mandul. Belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti sama Allah dikaruniai anak, yaitu Ishak alaihissalam. Tapi nanti ketika Nabi Ibrahim sudah tua. Sekarang Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Siti Sarah itu kasihan sama Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar, hadiah yang dikasih oleh raja ke Siti Sarah, ini adalah haknya Siti Sarah. Jadi terserah Siti Sarah mau diapain. Dan karena Siti Sarah sayang sama suaminya pengen punya anak, ya sudahlah, ndak apa-apa. Istilahnya zaman sekarang, ya boleh kamu nikah lagi. Akhirnya dinikahi sama Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Siti Hajar hamil. Saat hamil timbullah yang namanya cemburu. Awalnya disuruh, sekarang cemburu. Karena tahu ini hamil, dia ndak bisa hamil, cemburu Siti Sarah. Dan di buku ini disebut judulnya Kecemburuan Wanita, Ghairatul Nisa. Saking memang wanita itu pencemburu. Lalu teman-teman, hamilah Siti Hajar. Nabi Ibrahim ini sudah lama mendambakan seorang anak. Ini yang ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim. Dari saking Siti Hajar ini menghargai Siti Sarah, dari saking Siti Hajar ini tahu Sarah ini cemburu sama dia, Hajar pun terpaksa menggunakan sesuatu yang diikat di pinggangnya, biar bekas jalannya Siti Hajar ini tidak kelihatan sama Sarah di padang pasir. Karena kalau Sarah lihat bekasnya ada Siti Hajar, emosi dia, cemburu. Jadi Siti Hajar itu merasa lebih baik hapus jejak bekas dia jalan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dikatakan wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah Ummu Ismail. Dia menggunakannya untuk menghapus jejaknya dari Sarah. Lalu, yang mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Siti Sarah tetap di Syam. Tapi Siti Hajar ini tidak tahu kalau bakal ditinggalkan di situ, teman-teman. Tidak tahu sampai ke suatu tempat, Doh namanya, Nabi Ibrahim sama Siti Hajar berhenti di situ istirahat. Katanya para ahli tafsir, di situ Allah turunkan wahyu bilang sama Nabi Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di sini. Antum bayangkan teman-teman, mengharap anak, mendambakan seorang anak, disuruh tinggal di tempat yang tidak ada manusia. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Dikatakan Nabi Ibrahim cuma bawa 1 kantong air dan 1 kantong kurma saja.
Cuman itu bekalnya, dikasih sama Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim membalikkan untanya dan ditinggal sama Nabi Ibrahim. Jalan Nabi Ibrahim menjauh diikuti sama Siti Hajar. "Wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami di lembah kosong ini?" Nabi Ibrahim itu tidak noleh ke belakang. Mungkin kalau Nabi Ibrahim noleh, itu ia tidak tega karena ini perintah Allah. Perintah Allah untuk antar istri dan anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Berat teman-teman. Disuruh tinggal anaknya yang menyusui dan istrinya, yang mana udah lama dia mendambakan anak, disuruh tinggal. Di tempat yang begitu, tidak ada orang yang jaga. Ditanya, "Kenapa kau tinggalkan kami di lembah, wahai suamiku?" Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Terus jalan sambil nangis Nabi Ibrahim. "Allahu amaraka biha?" Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Ditanya lagi sampai 3 kali. "Allahu amaraka biha?" Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku? Baru dijawab, "Na'am, iya Allah yang memerintahkan." Lihat jawaban istrinya saat Nabi Ibrahim ngasih tahu Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan buat aku sia-sia di sini. Itu orang beriman. Jawabannya tidak masuk akal. Kalau Allah yang memerintahkan engkau tinggalkan kami di sini, Ana yakin Allah tidak akan sia-siakan ini semua. Silahkan mau pergi. Balik lagi ke tempat tadi yang pertama saat ditinggalkan sama Nabi Ibrahim. Apa tidak berat Nabi Ibrahim, teman-teman? Coba kita taruh diri kita sebagai Nabi Ibrahim. Disuruh tinggal anak istrinya di sana. Kalau ada gerombolan serigala, lihat ibu sama anaknya habis semua dimakan. Kita lihat buah dari tawakalnya Siti Hajar selesai ditinggal sama Nabi Ibrahim, semakin jauh hingga beliau sampai di sebuah bukit yang agak tinggi. Setelah memastikan Hajar tidak lagi dapat melihatnya, Nabi Ibrahim ngadep Ka'bah yang akan didirikan di mana ia meninggalkan Hajar dan Ismail. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana ini askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, kita lihat orang tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, titip istrinya sama anaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Inni askantu, sungguh aku meninggalkan min zuriyati, dari keturunanku, biwadin ghairi zi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali." Mau makan apa kalau tanaman tidak bisa tumbuh, air tidak ada? "Inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci." Nabi Ibrahim tahu sama Allah sudah dikasih tahu. Di situ nanti akan dibangun Masjidil Haram. Ka'bah di situ bakal dibangun. Doa lagi kepada Allah, titip anaknya sama istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut Nabi Ibrahim berdoa. Doa yang panjang, doanya ada di surah Ibrahim ayat ke-37 dan seterusnya. Lalu berangkat Nabi Ibrahim, sudah tidak kelihatan. Duduk Siti Hajar ini nyusui anaknya. Mulai nangis, lapar, disusui sambil makan, sambil minum dari bekal yang ada. Tidak terasa bekalnya habis. Masih tenang awalnya, bekalnya habis. Sekarang anaknya sudah mulai rengek-rengek lagi, nangis mau air susu. Karena si ibu tidak makan, air susunya pun sudah mengering. Anaknya jerit-jerit nangis. Ditaruh anaknya digundukkan, ditinggal anaknya di sana. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Siti Hajar naik ke Bukit Safa dulu? Kita kalau sa'i dari Safa ke Marwah, terus Marwah ke Safa, terus itu sampai 7 kali. Kenapa ke Safa dulu? Karena pada waktu itu dia berdiri lebih dekat dari Bukit Safa. Naik Hajar ke Bukit Safa, dia angkat sedikit bajunya, dia lari biar sampai ke atas. Sampai di atas, dia lihat dari kejauhan, ada orang atau enggak, mau minta tolong, enggak ada ternyata, enggak kelihatan, turun lagi. Ada yang bilang, di riwayatnya, dia lihat kayak Fata Morgana. Dipikir air, turun dia lari, ternyata bukan. Naik lagi ke atas Bukit Marwah. Lari lagi naik ke atas, diangkat lagi bajunya, naik lagi ke atas, dilihat dari kejauhan tidak ada orang. Terus begitu sampai 7 kali.
Inilah asal muasal syariat gerakan sa'i yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin yang berhaji atau umroh. Dan yang ketujuh kali dia naik di Bukit Marwah, dia dengar ada suara kayak bisikan. Sohin, Sohin. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Diam, dengerin suara itu. Suara datang dari mana ini? Didengerin sama dia, ndak taunya suaranya datang dari posisi anaknya yang dia taruh. Ternyata malaikat turun bawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril. Katanya malaikat membuka sayapnya dan keluar air, muncrat air itu dari muka bumi. Sama Hajar dibikinkan kayak lubang biar airnya ndak tumpah kemana-mana. Kalau cuma air muncrat begitu aja tumpah ke tanah selesai. Ndak bisa diminum airnya, betul kan? Tapi sama Siti Hajar, dikerok tanahnya sama Siti Hajar, dijaga airnya. Tazummuhu. Sama Hajar, dijaga air itu jangan sampai muncrat kemana-mana. Tazummu, jadilah namanya Zam-Zam. Karena Zama yazumu, Zam-Zam. Itu awal mulanya air Zam-Zam. Keluar airnya terus, Siti Hajar ndak tahu ini air bakal ada sampai sekarang. Makanya dia takut, ya Allah, sayang airnya jangan sampai terbuang. Sama Hajar dibuatin gundukan tanah dengan tangannya untuk membendung air tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, andai ia membiarkan dan tidak segera membendung Zam-Zam, tentu ia akan menjadi sungai yang mengalir deras. Akhirnya minum dari situ. Air yang bukan hanya bikin menghabiskan dahaga, tapi bikin perut kita juga kenyang, teman-teman. Ini berkahnya orang yang jujur, usaha dan tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama Allah diabadikan sampai detik ini. Berapa ribu tahun diabadikan sama Allah sampai detik ini. Kita lihat di setiap detik sekarang ada manusia yang sa'i sana di Masjidil Haram. Kata ulama, ini bermula awal panen pahala jariahnya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Akhirnya minumlah Ummu Ismail, Siti Hajar dari air tersebut, yang mana membuat air susunya kembali dan anaknya nyusu lagi kepada ibunya. Kemudian datang rombongan satu suku transmigrasi berbondong-bondong. Suku ini namanya Zurhum. Orang Yaman, ini mereka adalah Al-Arab Al-Aribah, salah satu bangsa dari bangsa Arab Al-Aribah yang masih ada sampai detik ini. Beranak pinak sampai detik ini. Dari kejauhan, kabilah ini mereka melihat ada burung muter-muter di atas langit. Kalau ada burung muter-muter di atas padang pasir, ya berarti di bawahnya ada airnya. Kalau bukan air, ya berarti ada bangkai hewan yang mau dimakan. Kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang dituju sama burung itu. Akhirnya dia utus salah satu dari anak buahnya Zurhum ini untuk ngecek ke sana. Dicek, ndak taunya balik bilang ada mata air, airnya ndak berhenti keluar, dijaga sama ibu-ibu sama anak bayinya. Kita lihat orang Arab, kedermawanannya, akhlaknya, Arab Kahtan, orang Arab yang asli. Datang dia ke situ, izin, kami Fulan, kami mau numpang minum air sama kamu, boleh ndak? Minta izin dulu. Ini orang-orang lapar, orang-orang kekeringan, haus. Antara hidup sama mati, tapi lihat akhlaknya minta izin. Diizinkan sama Siti Hajar, silahkan kalian minum, tapi kalian tidak berhak memiliki air. Dan mereka setuju, dan tinggallah kabilah Jurhum di situ bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, saat datang Zurhum itu, ibunya Ismail, Siti Hajar itu senang, karena mau ngomong sama siapa? Anak bayinya tidak bisa diajak ngomong. Mau bercengkrama, ngomong sama orang, sama siapa? Tidak ada. Jadi saat mereka datang, dia senang dalam hatinya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mulai tumbuh besar Ismail, Nabi Ibrahim di sana. Dia menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu kalau mau pergi-pergi ke sana kemari dakwah atau mau pergi kemana itu naik buruk. Sama Allah dikasih buruk biar cepat jalannya. Kita tahu buruk yang sama Rasulullah digunakan untuk apa? Isra wal Mi'raj, peranakan antara kuda sama keledai, tengah-tengahnya.
Sama Allah dikasih kecepatan seperti sekejap mata. Kedipan mata langsung nyampe. Nabi Ibrahim naik itu datang ke anaknya. Anaknya sudah mulai besar. Ibarat kata mungkin umur 7-8 tahun. Kalau disuruh-suruh sudah nurut. Cinta-cintanya sama anaknya, lama ndak ketemu sama anaknya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh sembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong sama anaknya Ismail. Saat anaknya sudah bisa jalan, lagi lucu-lucunya, di umur yang paling nyenengin hati, ini arafil manami ani asbahuka. Aku melihat di mimpiku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Teman-teman, lagi-lagi kalau bukan dengan ini, Nabi Ibrahim tidak akan disebutkan sebagai Khalilullah. Kita lihat jawaban anaknya. Seorang anak dari anak yang berbakti sama orang tua. Kita lihat jawaban anaknya. Persis seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dulu. Bapaknya mau sejahat apa sama Nabi Ibrahim, mau sekafir apa bapaknya, tapi tetap Nabi Ibrahim itu halus sama bapaknya. Ini terulang. Kama tadinu tudan, katanya orang Arab. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas seperti itu. Nabi Ibrahim itu buat baik sama orang tuanya. Meskipun sama orang tuanya dikasari, dia tetap halus sama orang tuanya. Kita lihat jawaban anaknya, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, persis seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati atak budi syaitan. 4 kali ya abati diulang sama anaknya sekarang ke bapaknya, teman-teman. Wahai ayahanda, kalau memang itu yang diperintahkan oleh Allah, kerjain. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan temui aku, insyaallah adalah orang-orang yang sabar. Kalau memang sudah nasibnya ana disembelih, ya sudah, kerjain, itu perintah Allah. Lalu teman-teman, terjadilah apa yang terjadi. Nabi Ibrahim bawa anaknya di Mina. Siti Hajar tidak tahu. Dibawa, dituntun sama Nabi Ibrahim, yang mana kita tahu saat di jalan dibisiki sama setan. Terus sama Nabi Ibrahim dilempar. Semua ini sama Allah diabadikan sampai detik ini. Kita kalau haji, sembelih hewan kurban, Idul Adha. Sama kayak Nabi Ibrahim, sembelih anaknya diperintahkan sama Allah. Lempar jumroh, sama Nabi Ibrahim, lempar setan yang bisiki, menggoda. Sekarang kita juga ikut lempar jumroh. Subhanallah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh lempar jumroh. Dibawa anaknya dengan berat hati, tapi dengan ketaatan. Allah tahu isi hatinya Nabi Ibrahim, sama isi hatinya Nabi Ismail. Tahu anaknya ridho, bapaknya juga mau taat sama Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dapat yang diinginkan oleh Allah. Anaknya sudah dinaikkan di tempat itu, mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin azim. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mau ikuti yang Allah perintahkan, selesai perkaranya sudah. Sudah tidak ada gunanya lagi Ismail mau disembelih. Karena Allah sudah tahu Nabi Ibrahim mau benar-benar mau sembelih anaknya. Makanya kata Allah, wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti Ismail itu sama domba yang besar. Ada tanduknya, disembelih, ternyata Nabi Ismail ada di sebelahnya. Selesai. Itu teman-teman dikatakan tanduknya domba yang disembelih sama Nabi Ibrahim itu digantung di Ka'bah sampai ke zamannya Rasulullah SAW. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi orang-orang itu lihat tanduknya itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih ujian demi ujian, tapi sama Nabi Ibrahim dilalui. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa Ibrahimul ladzi wafa. Dan itulah Nabi Ibrahim yang menyelesaikan semua yang sama Allah diperintahkan. Disuruh hijrah, hijrah. Disuruh tinggal anak sama istrinya, ditinggal. Disuruh sembelih anaknya, disembelih. Makanya dikatakan wa Ibrahimul ladzi wafa. Itulah Nabi Ibrahim yang dia selesaikan semuanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dada yang lapang, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Teman-teman, Allah tidak salah kepada siapa risalah itu akan dipertanggungjawabkan, atau kepada siapa risalah itu akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha tahu kepada siapa kerasulan ini akan diberikan. Allah tidak salah milih Nabi Ibrahim sebagai rasul. Allah pun tidak salah memilih beliau sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesailah kisah Nabi Ibrahim. Insya Allah berikutnya kita lanjut kepada kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.